send me in the direction of this. Nah loh, kok bisa ya? Makin penasaran kan? Tanpa membuang waktu, Hutch pun terlihat sudah berada di rumah kedua pencuri itu, di mana Hutch muncul seperti jalangkung yang tak diundang dan langsung meminta kalung anjing anaknya untuk dikembalikan. Namun saat Hutch akan berbuat hal yang lebih nekat, tiba-tiba aksinya terhenti ketika melihat bayi sang pencuri itu menangis. Hingga Hutch pun ambek kapegung dan memukul-mukul tembok hingga tangannya berdarah. Kini terlihat Hutch sedang berada di dalam sebuah bis dengan membawa semua rasa kesalnya. Dan tak lama setelah itu ada sekelompok pemuda yang mabuk dan masuk ke dalam bis, di mana hal itu membuat Hutch nyengir seketika karena akhirnya ia mendapatkan bahan untuk pelampiasan rasa ambeknya. Dan ketika semua pemuda itu masuk ke dalam bis, Hutch pun menghajar mereka semua. I'm gonna fuck you up. Dan sampai di sini mulai terlihat jelas bahwa Hutch ini merupakan pria yang bukan siapa-siapa, namun bukanlah pria yang sembarangan. Ia adalah pria punya selera. Setibanya di rumah, sang istri pun awalnya terkejut dengan banyaknya luka di tubuh Hutch. Namun tanpa banyak bertanya, ia pun langsung mengobati Hutch dengan tulus dan sepenuh hati. Sementara itu adegan berpindah di mana kita akan diperlihatkan seorang mafia Rusia bernama Kuznetsov, atau lebih mudahnya kita panggil Mang Engkus. Yang mana Mang Engkus terlihat berjoget dan bernyanyi di sebuah klub malam yang cukup ramai pada malam itu. Dan saat mereka bersama, Mang Engkus pun ditegur oleh rekan-rekannya karena goyangan gebor mujairnya tadi, yang mana sikapnya tersebut dianggap bisa menurunkan kepercayaan sebagian besar dari mereka karena menunjukkan tidak adanya wibawa dan rasa hormat dalam diri Mang Engkus. Dan apa yang dilakukannya, Mang Engkus pun memecahkan gelas dan tiba-tiba menyerang salah satu pengunjung yang berada di sana, lalu menggorok lehernya tepat di depan para rekan-rekannya tersebut. Dan hal itu pun cukup membuktikan bahwa Mang Engkus memang sangat berbahaya dan bisa membuat kepercayaan mereka meningkat. Tak lama setelah itu, Mang Engkus pun mendapat telepon bahwa adiknya dirawat di rumah sakit, yang mana adiknya tersebut ternyata adalah salah satu korban dari Hutch saat peristiwa di dalam bus tadi. Mang Engkus pun marah besar dan menginterogasi satu persatu teman adiknya mengenai pelaku yang telah membuat adiknya babak belur, yang mana salah satu temannya ternyata mendapatkan identitas kerja dari Hutch. Singkat